Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kita berdoa. Cerdas, berkarakter, luar biasa, hebat, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, masuk berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh duduk kembali. Oke, sebelum memulai pelajaran akan Ibu absen terlebih dahulu. Apakah hari ini masuk semua atau tidak? Oke, Ahmad Fahri. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Aura. Bagaimana kabar hari ini, Aura? Baik. Caca. Baik, Caca? Oke. Cahaya. Baik ya, kabarnya Cahaya ya. Reva. Ya, gimana kabarnya Reva? Keisha. Iya. Kabarnya baik Keisha? Oke. Kinasi. Apa kabar Kinasi? Oke. Faiz? Ya, biar sehat ya Faiz? Alhamdulillah. Faisal. Gimana kabarnya Faisal? Baik ya. Fatan. Fatan hadir ya. Sehat Fatan? Ya, Ferdinand. Apa kabar Ferdinand? Iya. Vicky? Oke, sehat Vicky? Ya, Rehan? Selalu sehat ya Rehan? Ya, Miranda? Ya, apa kabar Miranda? Iya, Nanda? Sehat Nanda? Oke. Naura? Gimana kabarnya Naura? Oke. Kemudian Novianti. Oke, Novianti sehat Novianti? Oke. Ririn? Ririn, sehat ya Rin? Ya. Suharti? Oke, Suharti hadir ini ya, sehat ya? Oke. Taskia? Ya, kabarnya gimana Taskia? Sangat-sangat baik, alhamdulillah. Semoga hari ini masuk semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Oke. Kemudian hari ini kita akan belajar apa sih? Ada yang tahu nggak? Belum tahu? Oke. Minggu lalu belajar apa kita? Hak dan kewajiban. Ada yang masih ingat apa itu hak? Ayo, siapa yang masih ingat apa itu hak? Ayo, apa Taskia hak? Yang harus kita dapatkan atau kita pantas kita dapatkan. Oke, atau sekarang yang kewajiban? Ada yang masih ingat? Apa Naura kewajiban? Kewajiban adalah suatu hal yang harus kita lakukan sebelum kita mendapatkan hak. Oke, terima kasih untuk Taskia dan Naura. Benar ya. Lalu apa ya? Kenapa kita harus ada hak dan kewajiban? Kira-kira kenapa? Kenapa dua-duanya harus kita lakukan? Kira-kira kalau dua-duanya nggak seimbang, apa yang akan terjadi? Kira-kira.
Kalau hak dan kewajiban tidak terjadi, kita lakukan, apa yang akan terjadi? Akan banyak apa? Kenapa kurang disiplin? Akhirnya apalagi? Kira-kira kalau kita nggak kita pengennya hak aja, tapi kewajibannya enggak. Kalau dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, kamu pengennya nilainya bagus, tapi kamu tidak mau melaksanakan tugas. Kira-kira itu seimbang nggak antara hak dan kewajiban? Enggak. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menyeimbangkan hak dan kewajiban. Oke. Apa sih tujuan materi pelajaran pada hari ini? Jadi hari ini kita akan belajar ini. Ya, tentang tantangan pemenuhan hak dan kewajiban. Apa tujuan pembelajarannya setelah kalian melakukan pelajaran hari ini? Setelah melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan problem-based learning, peserta didik diharapkan dapat menganalisis contoh permasalahan pemenuhan hak dan kewajiban di Indonesia, sehingga dapat melaksanakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kita melakukan hak dan kewajiban kan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Oke. Nah, sekarang tanya. Bagaimana sih menurut kamu tentang pemenuhan hak dan kewajiban di Indonesia? Kira-kira sudah berjalan dengan baik belum? Pemenuhan hak dan kewajibannya? Belum. Kenapa belum? Karena masih banyak apa? Masih banyak pelanggaran. Masih banyak apa lagi? Masih banyak apa? Ketidaksadaran. Apa lagi? Masih banyak apa lagi? Oke, ya benar ya Mas. Ternyata pemenuhan hak dan kewajiban di Indonesia ini masih belum berjalan dengan baik. Oke. Karena mengapa hak dan kewajiban itu belum terpenuhi seutuhnya? Kenapa kira-kira? Kamu sendiri deh, udah melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik belum? Belum. Kenapa? Kurangnya kesadaran diri, apalagi? Nggak disiplin. Oke, itulah ya beberapa kenapa sih kita tuh belum terpenuhi seutuhnya. Mungkin kesadarannya kurang atau belum tahu ya kalau itu hak atau kewajiban kita. Kemudian, gimana ya tentang kasus-kasus pemenuhan hak dan kewajiban yang terjadi di Indonesia? Contoh kasusnya apa sih, tahu nggak? Tentang pemenuhan hak dan kewajiban. Kemiskinan, korupsi, pembulian, apalagi? Pelecehan, apalagi? Pemerasan, dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi mulai kita akan belajar. Apa sih sebenarnya hubungan hak dan kewajiban itu? Ada yang mau membacakan? Oke, silakan Irin. Oke, jadi intinya apa? Terima kasih Rin. Jadi intinya apa? Antara hak dan kewajiban itu harus apa? Seimbang. Bisa nggak terpisahkan? Karena kalau ada kewajiban harus diberikan hak. Kalau ada hak, maka biar tidak sia-sia harus diberikan kewajiban. Apa akibatnya jika hak dan kewajiban tidak seimbang? Kecemburuan sosial, konflik. Good, oke. Kira-kira sering kita temukan nggak permasalahan-permasalahan ini dalam kehidupan sehari-hari?
Iya kan? Kecemburuan sosial. Apa dia cemburu dengan lingkungannya, ya kan? Kenapa dia bisa, saya enggak, gitu ya. Kemudian konflik. Apa tuh konflik yang biasanya sering kalian lihat? Ribut, apa? Konflik antar apa biasanya? Antar pelajar, apalagi? Antar di dalam tempat bekerja berkonflik. Nah, oke. Kemudian adanya ketidakadilan. Iya, karena haknya diambil. Contohnya apa? Hak kita diambil. Misalkan ada kasus apa yang hak-haknya diambil? Korupsi. Oke, korupsi itu berarti mengambil hak orang lain. Oke. Kemudian ada pelanggaran HAM dan kehidupan kurang harmonis. Benar nggak? Pasti banyak ini ya, permusuhan-permusuhan ya kalau misalkan antara hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang. Oke, kira-kira gambar pertama ini apa? Tawuran? Boleh nggak? Kira-kira tawuran ini itu melanggar apa? Hak orang lain untuk apa? Hidup tenang. Karena kalau tawuran pasti dia membuat apa itu? Membuat keributan. Iya, keributan di mana? Di masyarakat. Terus apa yang terjadi di masyarakat itu? Mengganggu, terus apa? Kebisingan, apalagi? Merusak fasilitas, ya. Ya kan, lempar-lemparan, barang-barangnya kemungkinan apa namanya ada yang pecah, ya kaca dan lain sebagainya. Oke, kalau nomor 2 nih kira-kira gambar apa itu? Demo karena apa itu kira-kira? Haknya tidak terpenuhi. Punya medsos? Hak kamu bukan? Menggunakan medsos? Iya, tapi dalam setiap hak pasti ada kewajibannya apa ketika menggunakan medsos? Berkomentar dengan baik. Oke, good Caca. Yang positif, apalagi? Bijak dalam menggunakannya. Apalagi kira-kira? Oh, membeli konten yang sesuai umur. Oke, apalagi? Kira-kira nih, kita punya hak menggunakan itu, tapi kita juga punya kewajiban. Apa yang kita ketik harus dapat dipertanggungjawabkan. Boleh nggak menyebarkan hoax? Oh, nggak boleh ya. Oke. Yang terakhir, kira-kira pernah melakukannya? Melanggar rambu? Oke, berarti itu melanggar apa? Kewajiban. Seharusnya kewajiban kita apa? Menaati rambu lalu lintas, menggunakan helm dan lain sebagainya. Oke, tapi ternyata di jalan masih banyak nggak yang melanggar? Iya. Kira-kira karena orang-orang ini melanggar kewajiban, yang seharusnya dia menaati rambu lalu lintas, apa yang akan terjadi? Kecelakaan. Iya. Banyak ya pelanggaran ya akhirnya ya, banyak kecelakaan. Akhirnya jalanan tidak kondusif atau tidak teratur. Oke, sekarang kita amati video berikut. Pemuda di kawasan Sunter, Jakarta Utara kembali terjadi karena viral media sosial. Kedua pelaku saling serang dengan senjata tajam di tengah jalan raya dan mengganggu pengguna jalan. Viral media sosial berfoto pemuda terlibat tawuran di Jalan Yosudarso, Sunter, Jakarta Utara. Berbekal kayu, batu hingga senjata tajam, dua kelompok terlibat saling serang dan saling kejar dengan menggunakan motor. Seorang yang pecah di tengah jalan ini sangat mengganggu pengguna jalan. Mereka memilih berhenti dan mencari jalur lain agar tidak terdampak tawuran yang terjadi di tengah akses jalan utama. Di Indonesia, tawuran sudah kerap terjadi dan berulang, dan polisi selalu mencolokkan dan terlambat mengantisipasi terjadinya tawuran. Tawuran ini pun viral di media sosial dan menjadi sorotan netizen. Oke,
ketika melihat video ini, kira-kira itu melanggar apa? Tadi kasusnya. Kasusnya apa ini? Videonya? Tentang tawuran yang dilakukan oleh pelajar. Seharusnya kan kita ini pelajar maupun orang dewasa itu adalah masyarakat. Seharusnya di dalam masyarakat kita ngapain tuh? Saling apa? Saling sayang. Oke. Apalagi saling apa lagi? Menghargai. Kemudian saling apa lagi? Saling peduli. Kalau misalkan kita lihat seperti ini, kira-kira ini mempedulikan masyarakat sekitar enggak? Enggak ya. Mereka melakukan itu ternyata sudah berapa kali? Berulang-ulang kali ya. Kira-kira ini jadi melanggar apa ini? Hak orang lain untuk apa? Oke. Iya, dia harusnya hak orang lain untuk hidup tenang. Dia melakukan tawuran di situ sehingga orang lain tidak merasakan kenyamanan. Oke, cukup materinya. Terima kasih sudah memperhatikan. Setelah ini kita akan mengerjakan sesuatu secara berkelompok. Itu tentang tantangan pemenuhan hak dan kewajiban. Ibu akan membagikan LKPD-nya kepada setiap kelompok. Ini. Iya. Ya, oke. Coba sama-sama kita perhatikan LKPD-nya masing-masing. Ada cara petunjuk mengerjakannya? Iya. Sudah membawa karton yang Ibu pesankan pada pertemuan sebelumnya? Sudah. Silakan kamu mengerjakan LKPD itu di karton yang sudah kalian siapkan. Ya. Silakan. Oke, sudah. Kita sepakati pengerjaan diskusi ini dilakukan dalam waktu 20 menit. Ya, setelah itu akan kita presentasikan ke depan. Yang mempresentasikan adalah perwakilan kelompoknya, yaitu 2 orang ke depan ya. Silakan dibuka LKPD-nya dan karton yang telah disiapkan. Boleh? Gak usah, itu ini aja. Apa namanya jawaban? Ya. Jadi stick note itu adalah untuk jawaban kalian dari LKPD-nya ya. Jika ada yang masih belum paham, boleh silakan bertanya. Ini kelompok berapa?
Ini kelompok 1 ya. Gimana? Ada kesulitan? Udah. Oke. Ini kelompok berapa jadinya? Kelompok 4. Kenapa? Hah? Kalau bisa atau mungkin bisa digantikan dulu teman yang lain juga boleh. Atau sekarang aja boleh nih. Ini kelompok 4 ya. Ada kesulitan? Nggak ada? Gimana? Iya. Jawabannya enggak suka. Ya silakan. Boleh. Bukan Bu, nanti ditambahin di bawah. Iya. Iya, nggak apa-apa. Buku cetaknya dikeluarin nggak apa-apa. Buku cetaknya boleh dikeluarkan ya, buat nyari preferensinya ya. Nggak usah, itu jawabannya di situ aja. Yang nomor berapa? Ada kesulitan? Udah? Masih. Oke, nah kalau ada yang merasa ada kesulitan atau kurang paham dengan ini, boleh ditanyakan ya. Oke, ini ditulis dulu nama anggota kelompok ya.
Ya bisa kalau lebih dari status screenshot boleh. Enggak, terserah, ini kreativitas kamu. Ya. Ya nggak apa-apa. Panjang lebih baik biar tahu kelompok berapa, terus ininya namanya siapa. Boleh. Nanti ada yang punya mungkin ada double tip. Oh ya nanti ada. Ini kalau butuh lakban ya. Iya. Ini kalau butuh ditempel ya. Iya. Yuk, Vicky ada kesulitan? Ya. Udah tinggal di ini ya, tempel-tempel ya. Boleh kalau ada buku cetaknya dibawa. Kalau misalkan ini buat mencari referensi. Oke, sudah mulai mencari jawabannya? Oke, ada kesulitan? Ada yang belum paham dari LKPD-nya? Enggak. Ayo, kalian pasti bisa menyelesaikannya.
Ya, kenapa? KPAI itu KA-nya apa? Komisi. Komisi apa? Oh, komisi. KPAI. Tulis saja KPAI berarti. Coba buka kurung. KPAI. Ya? Nggak boleh. Kenapa? Nggak apa-apa, batu. Batukin aja. Itu hak kamu, boleh. Boleh. Mana kasus kemiskinan? Ada ini sudah terjawab semuanya. Nanti bisa aja kalau misalkan nanti dijawab aja tulisannya KPAI gitu aja nggak apa-apa diucapin. Pasti nanti ini adalah lembaga yang tempat perlindungan gitu aja. Ini nanti namanya jangan lupa ditulis. Gimana Ferdinand? Ada kebingungan? Nggak ada. Iya, tulis nama anggota komisi. Perannya masyarakat. Pentingnya peran orang. Ya, mulai bisa, Fahri? Sudah menguasai materinya? Bisa. Nggak apa-apa. Pertanyaan nomor 2 apa memangnya? Di mana saja apa namanya terjadinya kemiskinan? Jawabanmu adalah oke, good. Boleh.
Dan kita sering yang lihat walaupun di kota-kota besar, tapi tetap aja kan masih banyak kasus-kasus itu ya. Ya nggak apa-apa, ini udah terjawab. Udah bagus. Ini udah terjawab semua. Boleh, dengan bagus kalau kamu kasih jawaban tambahan itu lebih bagus. Nanti atau misalkan ketika temannya maju ngasih tambahan boleh. Ya. Merusak fasilitas umum. Kasih contoh-contohnya boleh. Atau mau kalian mendemokan itu juga boleh kayak kita di kelas itu ya. Ini. Oke, bagus jawaban. Atau boleh nanti dikasih apa namanya ajakan agar stop apa bully ya? Stop membuli boleh. Ya. Iya. Iya boleh, nggak apa-apa. Ya, kalau nanti mau memberikan ajakan untuk tidak melakukan apa namanya kekerasan lagi, boleh ya. Itu dengan sangat bagus. Ya. Oke. Ya, berarti kalau ini tentang ini harus tentang apa nih? Hidup semangat. Ya kan harus semangat ya kan. Boleh nanti mengajak biar nggak itu nggak apa namanya tidak ada mengurangi masalah ini. Mengajak teman-teman untuk lebih semangat menjalani hidup. Ya. Iya harus dong. Ya. Atau mungkin boleh ditambah hiasan biar kalau orang susah. Mau butuh stick note lagi? Enggak. Nanti kelihatan nggak kira-kira kalau di presentasi? Ini. Nenel sudah hampir selesai tugasnya? Sudah. Oke.
Udah mau selesai ya? Ini udah terpotong. Oh, jadi. Ini udah ditempel biar nggak jatuh. Bisa, itu bisa dipakai. Terus saya apa? Oke, sudah? Sudah selesai? Sudah siap untuk mempresentasikan ke depan? Oke, kita kasih waktu sebentar lagi untuk kita perwakilan setiap kelompoknya mempresentasikan ke depan. Sudah, ini nanti dikasih lakban sini biar bisa langsung ketempel. Boleh, tapi jangan terlalu teks. Ya. Apanya? Hak. Kewajibannya seharusnya kita sesama teman itu harus apa? Sesama dengan orang lain saling gitu. Benar. Oke, good. Oke. 5 menit lagi ya.
Ini nggak dimasukin? Oh, salah. Oke, sudah siap? Sudah? Oke. Ini hasilnya bagus-bagus ya. Oke, waktunya 2 menit lagi. Sudah menyelesaikannya? Oke. Kelompok 4 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Oke, kelompok 1? Oke. Oke, kita mulai siap-siap ya. Siap-siap untuk mempresentasikan. Sudah diputuskan kepada siapa yang mewakili kelompoknya? Oke. Silakan nanti ketika temannya dari kelompok lain maju, kelompok yang duduk kita perhatikan, boleh nanti bertanya, boleh juga nanti menanggapi, ya. Kita akan maju sesuai urutan? Iya, oke. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Oke, silakan kartonnya. Ya.
Kelompok 1? Boleh? Oke, kita sambut kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan perwakilannya. Oke. Oke, semuanya tenang. Kita perhatikan kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Mungkin lebih itu kita tempel ya. Nih. Kasih geser mungkin enak ya. Ya, dibuka. Silakan. Kita perhatikan ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura. Dan di sana ada rekan kami, ada Cahaya, Faiz, dan Nanda. Kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang hak dan kewajiban. Materi yang kami dapatkan adalah pelanggaran hak dan kewajiban bullying. Ini gambarnya. Hak atau kewajiban apa yang dilanggar dengan adanya permasalahan di atas? Hak yang dilanggar adalah mengganggu kenyamanan orang tersebut untuk hidup dengan tenang. Kewajiban yang dilanggar adalah melanggar kewajiban untuk saling menjaga dan memberikan perlindungan atas sesama. Di mana saja permasalahan ini dapat terjadi, permasalahan bullying dapat terjadi di sekolah dan lingkungan masyarakat. Ketiga, apa penyebab dari permasalahan tersebut? Penyebab dari permasalahan bullying yaitu tidak terbuka dalam mengekspresikan perasaan, tidak dapat menalar efek berbahaya dari perilakunya, dan ketiga, kurangnya perhatian dari orang tua atau orang lain. Yang berperan dalam menangani kasus ini adalah masyarakat, lembaga perlindungan, KPAI, dan pihak kepolisian. Yang terakhir, yang nomor 5, bagaimana permasalahan ini tidak terjadi terus-menerus. Agar permasalahan ini tidak terjadi terus-menerus, adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mencegah tindakan bully terhadap anak. Yang kedua, memberikan perlindungan yang aman terhadap anak, selalu mendampingi korban pembelian, dan yang terakhir, pentingnya peran orang tua dalam melindungi dan mendidik anak dari tindakan bullying. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Silakan untuk teman-teman semua yang ingin bertanya. Baik, itu kelompok 1 sudah menyampaikan presentasinya. Silakan kelompok lain untuk menanyakan atau menambahkan boleh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Atiqo dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah, apa penyebab seseorang melakukan tindakan bullying? Ada lagi pertanyaannya? Ya, silakan. Pasal berapa yang menyatakan ketika terjadi
kelompok 4. Baik, berikan kami waktu berdiskusi sebentar ya. Kelompok 3 ya. Jadi faktor terjadinya bullying ya. Apa penyebab seorang melakukan tindakan bullying? Oh iya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kalian. Yang pertama, pertanyaan dari Raihan kelompok 3. Jawabannya adalah tidak terbuka dalam mengekspresikan perasaan. Bisa saja dia melakukan hal tersebut karena dia tuh gak berani untuk mengekspresikan perasaan yang ada di dalam diri dia. Bisa seperti dia punya perasaan marah, tapi dia tidak berani mengungkapkan itu. Jadi dia melakukan tindakan bullying untuk meluapkan perasaan yang sedang dia rasakan. Seperti itu. Dan juga tidak dapat menalar efek berbahaya dari perilakunya. Dia nggak tahu hal tersebut yang dia lakukan, apa sih efek bahayanya, itu dia tidak menalar hal tersebut. Juga kurangnya pengetahuan. Dia tidak mengetahui bagaimana kelanjutannya jika dia melakukan bullying. Bisa saja tindakan bullying itu sampai ke pihak kepolisian. Seperti itu. Apakah sudah cukup? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Reva dari kelompok 2. Pertanyaannya, pasal berapa yang jika dia terkena luka berat mendapatkan tindak pidana? Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Sudah cukup? Yang terakhir pertanyaan dari kelompok 4. Jadi, bagaimana orang tersebut bisa terlihat bahwa dia sedang terkena bullying? Misalkan nih, terjadinya bullying itu di lingkungan sekolah. Dia enggan untuk masuk sekolah, jadi takut. Jadi kalau misalkan di kelas kalian ada teman kalian yang tidak masuk, tapi alasannya itu nggak jelas. Itu kalau dipertanyakan kenapa dia bisa seperti itu. Bisa saja dia tidak masuk kelas terus-menerus, itu karena adanya tindakan bullying di dalam kelas tersebut. Jadi enggan masuk sekolah. Sudah cukup? Baik teman-teman semuanya, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya adalah kelompok 2. Atau digeser, nggak apa-apa. Oke, perwakilan kelompok 2, silakan.
kedua, di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami mendapatkan hasil merusak fasilitas umum. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Miranda Sucita Luka. Nama saya Mati. Oke, lanjut aja. Udah lanjut. Yang pertama ada hak atau kewajiban apa yang dilanggar dengan adanya permasalahan di atas. Perusakan fasilitas umum merupakan bentuk pelanggaran kewajiban sebagai warga negara karena merugikan masyarakat. Fasilitas umum dibuat untuk kepentingan orang banyak sehingga merusaknya dapat dikenakan sanksi pidana. Yang kedua ada di mana saja permasalahan ini dapat terjadi. Permasalahan pelanggaran kasus merusak fasilitas bisa terjadi di mana saja, seperti terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan tempat kerja, dan lingkungan lainnya. Yang ketiga, apa penyebab dari permasalahan tersebut? Penyebab terjadinya permasalahan tersebut karena berbagai faktor seperti kesalahan perilaku individu dalam masyarakat dan perilaku remaja yang lebih liberal atau bebas. Yang keempat, siapa saja yang berperan dalam menangani permasalahan ini? Yang bisa menangani permasalahan ini adalah seluruh warga negara berperan menangani kasus ini untuk mendapatkan kenyamanan bersama, sekaligus kita dapat memberikan hukuman berupa sanksi kepada yang telah melakukan. Yang kelima dan terakhir, bagaimana permasalahan ini tidak terjadi terus-menerus? Untuk mencegah kasus permasalahan fasilitas ini, kita bisa melakukan berbagai hal seperti menjaga fasilitas umum sebagai milik bersama, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan fasilitas dengan baik, mematuhi aturan yang berlaku, menjaga kebersihan lingkungan, memisahkan sampah kami ke dalam dustbin, dan terakhir mendaur ulang yang sudah tidak terpakai. Sekian presentasi dari kami. Di sini kami membuka sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ada lagi? Ya, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Caca Saputra dari kelompok 1, ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana cara kita mengurangi kerusakan fasilitas umum dan kepada siapa kita berhak melapor? Siap cukup. Ada lagi? Baik, kami akan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Baik, kami ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Oke, kita dengarkan jawaban dari kelompok 2 untuk para penanya. Pertanyaannya, apa penyebab masyarakat merusak fasilitas tersebut? Jawabannya yaitu adanya kesengajaan maupun terjadi karena adanya kehilangan dari perilaku yang dilakukan individu di dalam masyarakat yang berakibat pada kerugian dan kurangnya kesadaran diri masyarakat sekitar serta kurangnya himbauan dari pemerintah. Apakah sudah cukup? Ada lagi? Yang kedua, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yaitu bagaimana jika poster himbauan tidak efektif dan negatif banyak melakukan pelanggaran tersebut. Apakah benar? Bagaimana cara menghindari
mengurangi kerusakan fasilitas umum dan kepada siapa kita beri pelaporan. Oke. Pertanyaannya itu bagaimana cara menghindari kerusakan fasilitas dan gimana kita bisa melakukannya? Yaitu caranya kita bisa menghindari yaitu dengan memberikan poster larangan, mematuhi aturan yang berlaku, dan himbauan serta memberikan pengawasan di beberapa tempat. Kita juga bisa melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana jika poster himbauan tidak efektif dan negatif, banyak yang melakukan pelanggaran tersebut? Jawabannya, dengan memberikannya sanksi berupa denda atau sanksi lainnya dan memberikan panjangan yang tepat. Oke. Terima kasih. Presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Kelompok 2. Hebat-hebat ya ini ya. Yang menyampaikan presentasinya ya dari kelompok 1 sampai 2. Kita sambut sekarang kelompok 3. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aureliani Alfasnisa dari kelompok 3. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Fahyalani dari kelompok 3. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kemiskinan. Yang pertama, hak atau kewajiban apa yang dilanggar dengan adanya permasalahan di atas? Masyarakat tidak mendapatkan pendidikan yang layak, dan anak-anak miskin tidak dapat memakan makanan sehat hingga dapat menimbulkan gizi atau kesehatan yang buruk. Hal ini merupakan kewajiban dari pemerintah untuk memperhatikan masyarakat-masyarakatnya. Nomor 2, di mana saja permasalahan ini dapat terjadi? Biasanya kemiskinan ini dapat terjadi di kota-kota besar, pinggiran kota-kota besar, atau desa-desa pelosok. Apa penyebab dari permasalahan tersebut? Kondisi di mana seseorang atau kelompok orangnya tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang martabat, kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kurang tersedia lapangan kerja, kurang pendidikan, ilmu pengetahuan, terjadinya ketidakadilan sosial, kekurangan sumber daya seperti air dan makanan. Siapa saja yang berperan dalam menangani kasus tersebut? Di sini yang bisa menangani itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, itu bisa menangani dengan cara membuat program-program seperti program sembako, program pendidikan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, bagaimana permasalahan ini tidak terjadi terus-menerus? Agar permasalahan ini tidak terjadi terus-menerus, beberapa hal bisa kita lakukan, seperti membuka lapangan kerja dan meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan akses layanan kesehatan dan pendidikan, juga dapat membantu dengan program sosial. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah setempat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami membuka sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Saya akan menjawab. Bagaimana kemiskinan mempengaruhi pendidikan? Jawabannya adalah anak-anak dari keluarga miskin sering putus sekolah dan mendapatkan pendidikan yang baik dari keluarga miskin tidak mampu membayar biaya pendidikan atau harus
Selanjutnya, Oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Kelompok lain? silakan. Nama saya dan kelompok 1 ingin bertanya untuk kelompok 3. Apa penyebab utama kemiskinan? Izin menjawab. Apa penyebab utama kemiskinan? Penyebabnya termasuk kurangnya akses pendidikan, kesempatan kerja yang terbatas, tidak kesetaraan, dan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung. Selanjutnya, izin menjawab. Peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ini adalah pemerintah bisa membantu dengan program sosial, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan akses layanan kesehatan dan pendidikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini saya agak longgar pertama. Hebat ya. Ayo bantu sesama, berikan mereka kesempatan untuk keluar dari kemiskinan. Oke. Kalau pagi ada, saya juga ada loh. Wujudkan keadilan sosial dengan peduli dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Oke. Good ya. Oke, terima kasih kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok 4. Ya, kelompok 4. Oke. Oke. Cukup. Ya, silakan kelompok 4. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah membagikan materi kami mengenai kekerasan berat. Mari aku dan kawan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Nama saya Dilan Suara Janwa. Baik, langsung kita mulai saja. Nomor 1, hak atau kewajiban apa yang dilanggar dengan adanya permasalahan di atas. Hak yang dilanggar adalah 1. Mendapatkan lingkungan yang harmonis dan damai tanpa adanya penganiayaan, mendapatkan perawatan yang tepat sehingga selalu dalam kondisi sehat secara jasmani, rohani, dan psikologis, menerima perhatian serta cinta yang seimbang dari orang tua. Kewajiban dari langgar adalah 1. Memberikan anak perlindungan dan keamanan yang layak. 2. Menjaga keselamatan dan keselamatan. Nomor 2, di mana saja permasalahan ini dapat terjadi? Jawabannya, di mana saja, termasuk di rumah, di tempat umum, bahkan di sekolah. Nomor 3, apa penyebab dari permasalahan tersebut? Penyebabnya, harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, trauma yang dialami orang tua semasa kecil, kurangnya dukungan yang tepat, penyalahgunaan narkoba atau alkohol, gangguan emosional, situasi yang terjadi secara tiba-tiba. 4. Siapa saja
5. Bagaimana permasalahan ini tidak terjadi terus-menerus? Jawabannya, membangun komunikasi dua arah dengan anak, membantu kesulitan dan memperhatikan kebutuhan sang anak, memahami tumbuh kembang anak, menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak, tidak menghadik atau menghakimi anak apalagi di depan orang lain. Kemudian materi dari kami membuka pertanyaan. Apakah ada yang bertanya? Silakan. Perkenalkan diri, nama saya Aura dari kelompok 3. Apa dampak kekerasan anak terhadap lingkungan? Ada lagi? Cukup 2 pertanyaan. 2. Oke. Oke, langsung dijawab, silakan. Jawaban dari Kelompok 3. dampak kekerasan terhadap lingkungan. Jawabannya, 1. Sulitnya bersosialisasi. 2. Resiko tinggi mengalami masalah kesehatan. Oke, bagaimana kelompok 2 atas jawabannya? Oke, cukup. Silakan. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2. Oke. Penyebab orang tua melakukan kekerasan terhadap anak. Jawabannya adalah harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, trauma yang dialami orang tua semasa kecil, kurangnya dukungan yang tepat, penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Baik, presentasi kami tutup. Mohon maaf jika ada salah pengucapan dan kurang berkenan dalam presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Oke, silakan duduk kembali. Ya. Oke, semua kelompok sudah maju, semua kelompok sudah memberikan jawabannya dengan sangat baik. Tadi sudah banyak memberikan upaya-upaya ya, pencegahan agar tidak terjadi lagi kasus-kasus permasalahan tentang hak dan kewajiban ya. Tadi dari bully, apa tadi gitu. Berarti kita harus saling peduli. Boleh nggak tadi ngebully? Nggak boleh. Kemudian kemiskinan, tadi memberikan semangat. Ayo hidup semangat biar kita itu tidak hidup miskin dan harus saling peduli ya dengan teman atau lingkungannya. Kemudian ada di kasus merusak fasilitas untuk kita sama-sama menjaga fasilitas. Kemudian ada dari kekerasan pada anak, berarti itu apa? Kita harus sebagai ini sama-sama saling melindungi. Oke. Kemudian jadi kesimpulan pelajaran hari ini apa sih? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ada? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Apa sih intinya dari pelajaran hari ini? Ya, Aura, silakan. Oke, lebih memahami tentang hak dan kewajiban. Oke, good. Aura, ya, oke. Apa perasaan kalian setelah mempelajari ini? Jadi lebih mengerti. Apa lagi? Menumbuhkan kesadaran diri. Oke, apa lagi? Kalau ternyata hak dan kewajiban itu apa? Sangat penting untuk seimbang. Oke, sekarang Ibu ada 5 pertanyaan. Silahkan ditulis namanya lalu dijawab 5 soal tersebut.
5 soal ya. 1 sampai 5. Satu sampai 5 ya. Oke. Ya, silakan segera dikerjakan 1 sampai 5. Udah sampai mana sih pemahamannya? Oke. Oh, belum. Oke, 1 sampai 5. Satu sampai 5. 1 sampai 5. 1 sampai 5 ya. Sudah? 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 Sudah bisa dikumpul? Satu sampai 5 sudah? Yuk, waktunya sudah habis. Sudah? Sudah semua ya? Oke. Udah? Oh, 1 ketinggalan. Oke. Kira-kira jawabannya 100? Oke. Jika kewajiban terhadap negara tidak dilakukan akan mengakibatkan D. Siapa yang jawabannya D? Oke. Berapa penyebab tantangan pemenuhan hak dan kewajiban kecuali? D. Selalu bertanggung jawab. Yang benar D. Siapa yang benar? Oke. Kayaknya nilainya semuanya 100 ya. Oke. Oke, demikian pelajaran pada hari ini. Ya, untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar upaya menghormati hak dan kewajiban. Ya, pesannya adalah selalu
jalani hak dan kewajiban dimanapun kamu berada agar menjadi warga negara yang apa? Warga negara yang baik dan disiplin. Kemudian juga sebagai seorang pelajar harus mengerti hak dan kewajibannya. Saya yakin ya siswa-siswa saya ini paham tentang hak dan kewajibannya. Oke, karena waktunya sudah habis, kita akhiri pelajaran pada hari ini. Ya, agar kita mendapatkan keberkahan, sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah dan doa menurut kepercayaannya masing-masing. Silakan kita selesaikan dengan berdoa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelas 9. Terima kasih Bu Anggi. 80 menit berapa?